Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian sejarah yang di dalamnya akan ada bahasan tentang metode dan metodologi, kemudian ada fakta sejarah, kemudian penelitian sejarah, dan lain-lainnya. Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian tentang metode dan metodologi. Fakta sejarah. Fakta adalah hasil dari seleksi data yang terpilih. Fakta menunjukkan terjadinya suatu peristiwa di masa lampau. Perhatikan kembali beberapa definisi tentang fakta sejarah menurut para ahli berikut. Fakta sejarah dapat dibagi menjadi fakta lunak, fakta keras, inferensi, dan opini. Fakta lunak adalah sebuah fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain. Para sejarawan melalui penelitian sumber-sumber sejarah mencoba mengelola sehingga bisa dimengerti. Tapi bisa saja bahwa apa yang dianggap sebagai fakta belum tentu diterima oleh orang lain, sehingga tidak jarang masih mengundang perdebatan. Contohnya, peristiwa Super Semar merupakan fakta lunak karena masih dalam perdebatan. Fakta keras adalah fakta-fakta yang biasanya sudah diterima sebagai suatu peristiwa yang benar, yang tidak lagi diperdebatkan. Fakta ini sering disebut fakta keras atau fakta yang sudah mapan dan tidak mungkin dipalsukan lagi. Contohnya, peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Inferensi merupakan ide-ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Ide atau gagasan ini dapat dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah, karena inferensi tidak lebih dari suatu pertimbangan logis
yang menjelaskan pertalian antar fakta-fakta. Opini. Sebenarnya opini lebih mirip dengan inferensi. Hanya saja opini lebih bersifat pendapat pribadi atau perorangan. Karena pendapat pribadi maka tidak didasarkan pada konsideran umum. Sedangkan salah satu bentuk informasi sejarah, opini merupakan penilaian atau sangkaan pribadi. Sedangkan berdasarkan bentuknya, fakta sejarah dibagi menjadi 3, yaitu fakta mental, fakta sosial, dan artefak. Fakta mental adalah kondisi yang dapat menggambarkan suatu suasana pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi fakta mental bertalian dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia yang mampu menentukan baik buruknya kehidupan manusia, masyarakat, dan negara. Misalnya, mental orang Aceh yang keras dan tidak mudah menyerah mengakibatkan pihak Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanannya. Fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta yang berdimensi sosial, yakni kondisi yang mampu menggambarkan tentang keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan. Misalnya, interaksi antar manusia. Contoh, pakaian adat atau pakaian kebesaran raja. Jadi, fakta sosial berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok masyarakat, atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis serta komunikasi yang terjaga baik. Misalnya, bangunan arsitektur Eropa di Indonesia. Ini menandakan bahwa di kota bersangkutan pernah ditempati oleh orang-orang asal Eropa yang membangun rumah yang berarsitektur dan tidak jauh beda dengan negara aslinya. Selanjutnya adalah artefak. Artefak adalah semua benda, baik secara keseluruhan atau sebagian hasil garapan tangan manusia. Contohnya, candi, patung, dan perkakas. Materi selanjutnya adalah penelitian sejarah. Perhatikan beberapa pengertian penelitian sejarah menurut para ahli berikut ini. Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Berhasil atau tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penelusuran sumber. Menurut Carrad, heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi dari sejarah atau evidensi sejarah. Kritik. Kritik adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas. Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data sehingga diperoleh fakta. Dalam metode sejarah, kritik terbagi menjadi 2, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara memverifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik internal. Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal dengan menekankan aspek dalam, yaitu isi dari sebuah sumber, yaitu kesaksian. Hal yang perlu diperhatikan dari sebuah kritik internal adalah arti sebenarnya dari kesaksian, kredibilitas kesaksian, sumber-sumber yang sesuai, dan sumber-sumber yang berbeda.
Historiografi. Langkah selanjutnya dari sebuah penelitian sejarah setelah heuristik dan kritik sumber adalah menghasilkan karya historiografi yang merupakan penafsiran dan pengelompokan fakta-fakta dalam berbagai hubungan, juga membuat formulasi serta presentasi hasil-hasilnya sehingga akan menggambarkan operasi-operasi sintetis yang menuntun dari kritik dokumen kepada penulisan teks yang sesungguhnya. Tahap-tahap penulisan mencakup interpretasi, eksplanasi, sampai kepada presentasi. Hal terakhir dari topik penelitian sejarah adalah penulisan sejarah. Menulis sejarah merupakan kegiatan intelektual dan cara yang utama untuk memahami sebuah sejarah. Para peneliti sejarah dituntut kemampuan dan keterampilan menulis karena harus mengkomunikasikan hasil penelitian atau temuan kepada khalayak umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.